Membuat peraturan seperti apa sih calon, syarat-syarat calon seperti apa. Bikin syarat calon. Ya, terus timeline juga, timeline seperti kampanye. Itu yang akan jadi panitia pemilihan raya. Kemudian setelah terbentuk nih, misalnya nanti setelah terbentuk semuanya sudah join, terekrut. Nah, kemudian panitia pemilihan raya nih ngapain nih, Mas? Ada pembahasan kayak gimana calon ini, kayak gimana calon ini, apa yang udah dikembangkan kan, apa yang kurang. Itu sebenarnya. Wah, ini pasti kayaknya harusnya menarik sih isinya. Isu-isunya nih luar biasa nih. Hai teman pemilih, selamat datang di Layar Demokrasi, podcastnya KPU Provinsi Kepulauan Riau, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna terkait pemilu, demokrasi, dan segala cerita di balik layar pelaksanaan pemilu dan pilkada di Provinsi Kepulauan Riau. Bersama saya Lola, inilah episode hari ini. Baik teman pemilih, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Tamu kita kali ini dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji atau yang biasa kita sebut Umrah. Dan kali ini kita kedatangan langsung presiden mahasiswanya nih teman-teman, luar biasa. Halo Mas Randi. Yes. Boleh. Mas Randi, boleh perkenalan singkat dulu nih ke teman pemilih. Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Randi Febrandi selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji periode 2025, dan saya juga sekarang menjabat sebagai Koordinator Daerah Kepri BMSI Kerakyatan. Ya. Ini Mas Randi ini sudah dari 2025. Dari bulan berapa Mas jadi diangkat Ketua BEM? Ketua BEM kami pada saat 9 Januari itu pelantikan. Oh, tahun ini ya, 2025 pelantikan. 9 Januari 2025 kami pelantikan hingga saat ini. Jadi akhir ini pun akhir periode kami. Udah mulai akhir periode ya, Januari udah mulai lagi ya pemilihan. Mas Randi sendiri udah semester berapa nih Mas kuliahnya nih? Nah, untuk sekarang saya ada di semester 7, semester akhir. Udah mulai ujung ya, berarti udah mulai nyusun nih Mas? Sudah mulai nyusun. Untuk nyusun skripsi segala macam ini ada kendala nggak Mas dengan jabatan yang sekarang diambil gitu kan? Ada presiden mahasiswa, apakah malah jabatan itu menunjang nih atau malah kayak aduh membagi waktunya susah nih? Agak ada ini nggak? Coba jelasin dikit dong. Jadi kalau untuk membagi waktu tentu agak rumit ya, karena memang kegiatan-kegiatan dan juga ada diskusi juga sama kawan, sama kampus tentunya. Itu kita sangat diajarkan lah untuk dibagi waktu, karena untuk perolehan waktu itu sangat susah sebenarnya. Karena udah terbagi menjadi 3 kan, sama kawan-kawan di daerah Batam juga kan, karena menjabat sebagai Korda. Nah tentunya ada positifnya juga. Jadi dengan jabatan kita tentunya banyak kenal orang, dengan mencari data itu sangat mudah. Aksesnya lebih gampang ya. Itu sih plus minusnya. Kalau terkait perekrutan nih Mas, ada hubungan sama pemilu juga nih, Komisi Pemilihan Umum. Di BEM itu sendiri perekrutannya gimana nih Mas? Dari awal mendaftarkah atau gimana sampai terpilih ketua atau wapres segala macam, ketua wakilnya, sampai struktur organisasi sampai mana nih yang dipilih sama mahasiswa? Nah prosesnya gimana nih Mas kalau di Umrah itu sendiri? Oke, kalau di Umrah tentunya itu ada beberapa ormawa ya, tingkat jurusan maupun di tingkat universitas. Nah kemarin pada saat saya mencalonkan diri itu memang dari Pemira Umrah yang dilaksanakan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan kebetulan saya kandidat satu-satunya bersama wakil saya. Oh, langsung sepasang gitu ya Mas ya? Sepasang. Satu-satunya. Dan kemudian situ dipilih langsung oleh mahasiswa Umrah, tentunya dari Pemira, dan kemarin adanya kotak kosong nggak sebenarnya. Oh, dengan kotak kosong. Jadi masih alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa menjabat lah bersama wapres saya. Oh, jadi metodenya sama kayak pemilu gitu, nyoblos gitu kayak gitu Mas? Centang atau gimana? Kemarin itu sebenarnya lewat online Kak, jadi lewat dikasih link
dibuatkan link. Melalui link. Oke. Jadi link tuh yang di-share di mahasiswa, baru dipilih oleh mahasiswa, Kak. Hasilnya nanti langsung keluar gitu kan, Iya. segala macam. Berarti kurang lebih sama, tapi karena anak-anak mahasiswa nih Gen Z ya, kebanyakan Iya. Gen Z, jadi kita gak usah ribet-ribet lah gitu kan, langsung pakai link, gak usah pakai forum-forum segala macam, dan hasilnya pun langsung keluar dan terbukti ya Mas, gitu kan, langsung jelas. Nah, untuk BEM sendiri selama tahun 2025, untuk tahun 2024 apa Masnya udah jadi aktivitasnya apa nih Mas waktu 2024 kemarin? Apakah udah mulai banyak berkecimpung organisasi apa di kampus? Atau gimana Mas? Sebelumnya di 2024 saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, Kak. Oh, Jadi jurusan HI ya Mas? Iya, Oh jurusan iya, HI. kayak udah ketuanya nih, udah oke. Jadi memang sebelum ke Presma saya menjabat sebagai Ketua HMHI, dan karena ada peluang menjadi Ketua BEM kemarin di akhir periode saya memang mengundurkan diri dari Ketua Hima karena memang waktunya bertabrakan, Kak. Jadi tidak bisa untuk sampai di akhir periode. Selesai. Untuk periodenya bersilang gitu ya, beririsan, jadi akhirnya tinggal mundur. 1 bulanan. Oh, 1 gitu. bulan Ya. mundur untuk jadi ketua BEM ya gitu. Oh, HI ya. Jadi kalau boleh tahu nih sekalian nih, udah dapat judul Mas? Udah. Untuk skripsi apa nih Udah, judulnya nih? Bahas apa nih? Jadi kalau untuk judul mungkin saat ini agak basi mungkin ya. Oh Tapi iya. nggak apa-apa sih, Kak. Enggak. Temanya apa aja nih, terkait apa nih? Jadi Temanya aja. kalau nih. untuk tema saya ngambil di Rempang, Kak, sebenarnya, Kak. Rempang, Ya. Rempang Batam. Rempang Galang. Oh, Rempang Galang. Iya, di Galang Batam. Oh, ngambil di situ. Ya. Wah, ini pasti kayaknya harusnya menarik sih isinya. Isu-isunya nih luar biasa nih, agak Jadi, kritis berarti ya. Sebenarnya judulnya itu ada 2, Kak, saya ambil. Oh. Jadi langsung digabungkan antara dinamika investasi sama transmigrasinya, Kak. Transmigrasi, oh iya. Itu memang yang terjadi dua saat topik. ini kan di Rempang. 2 topik yang luar biasa ya. Jadi terkait kemarin berarti 2024 udah ikut pemilu dan pilkada nih Mas ya. Berarti itu yang pertama kali atau gimana Mas pemilu pilkadanya untuk nyoblos? Untuk Iya, kayaknya pemilu itu, pertama kali ya. Pertama kali. Ada perasaan gimana nih Mas pertama kali, kayak excited nggak atau gimana? Pasti mencoblos kan ya? Nggak mungkin nggak ya? Gimana? Jadi untuk pengalaman mungkin sama kawan-kawan juga banyak ya mungkin. Pertama Ya, kali. Sama kawan-kawan kayak mana cerita-ceritanya terkait calon-calon yang bakal dipilih kan. Iya benar. Itu ada perdebatan juga. Diskusinya berat siapa ya. yang bakal dipilih kan. Benar. Itu, lumayan seru juga sama kawan-kawan yang memang kawan-kawan aktivis juga cukup kritis kan terhadap pemerintah. Kayak gimana dari calonnya, apa saja kontribusi yang telah dibuat, itu memang dikritik juga kan sama kawan-kawan. Jadi pandangan kita juga bahwasannya siapa sebenarnya harus kita pilih. Mungkin seperti itu, Kak, kalau seru. Malah perannya ya, Ya. perannya tuh menjelang hari pemilihan ya. Nah, ya izin Masnya sendiri dari Tanjung Pinang atau dari luar Tanjung Pinang? Domisili awalnya. Saya dari Natuna, Kak. Jadi memang jauh kan dari Iya, sana, harus jauh. kalau milih pun juga harus Pulang ke sana kalau kan. nggak harus ngurus Ngurus domisili. PDPB di Iya, sini kan, sini. DPTB di sini. Oh, berarti waktu pemilu kemarin hanya dapat ini ya, presiden dan wakil presiden ya? Nah. Memilih di sini atau di Natuna ya kemarin Di waktu Natuna. pemilu? Jadi kemarin- Waktu pemilu balik. Waktu Presiden, pada wakil saat, presiden. presiden balik, Kak. Oh, balik. Waktu pilkada? Waktu pilkada itu memang posisinya lagi nggak bisa balik kan, Kak? Lagi bisa balik, Nah, jadi di Tanjung Pinang. Akhirnya nggak bisa ini ya. Iya, nggak bisa. Oh iya, Jadi karena benar-benar. memang jadi diskusi lah sama kawan-kawan kayak gimana kawan-kawan yang di Pinang memilih kan. Oh iya, benar-benar kan gimana cara mereka. Untuk presiden dan wakil presiden kemarin kan berarti di Natuna nih milih. Berarti dengan segala macam kertas suara itu, berarti ada perdebatan juga nih presiden Ada. wakil presiden nih. Gimana Mas melihatnya? Apakah dari mulai cara mereka berkampanye ada hal-hal unik nggak sih, tanpa menyebut calon nih? Hal-hal unik yang Mas lihat tuh apa sih saat mereka kampanye segitu? Mungkin kalau untuk kampanye punya ciri khas sendiri-sendiri kan, yang kita lihat bahwasannya dari setiap calon mempunyai ciri khas, mempunyai penyampaian yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Itu juga dijadikan landasan kayak gimana sih sebenarnya
apa sih tujuannya mau naik sampai mempunyai Oh, iya. ini yang dinaikkan, yang digaungkan dalam setiap kampanye. Iya Itu pasti sih. ada mereka tuh punya highlight khusus nih setiap calon nih mau tujuannya ini. Iya. Jadi setiap tujuan itu kadang suka dibahas sama teman-teman ya Mas ya. Nah, itu dia. Iya, jadi nguliknya dari jauh dari mana Jadi ini dari nanti setiap anggarannya. kampanye-kampanye itu sebenarnya itu jadi bahan diskusi sama kawan-kawan. Itu bakal terrealisasi atau cuman cuman ya itu Mas janji-janji gitu ya. Kemudian Mas untuk kemarin waktu pilkada kemarin Mas berarti nggak milih ya? Iya. Ya cuman bukan maksudnya apa nih ya teman-teman, cuman kan kita kan kebanyakan ada aktivitas dan Natuna itu dari Tanjung Pinang cukup jauh dan membutuhkan biaya ya teman-teman. Apalagi Mas Randi kesini pasti kan untuk menempuh pendidikan yang lebih baik, kemudian harus kesini dan banyak aktivitas pekerjaan yang akhirnya tidak bisa memilih di sana. Natuna itu harus ke Batam dulu, nyebrang dulu ke Batam. Ini habis kalau pakai pesawat. Iya, itu kalau pakai Juga pesawat. 2 juta Kalau lebih. iya, kalau kapal berapa lama Mas ya? Itu 2 hari 1 malam, 2 hari 2 malam kadang. Dari Tanjung Pinang. Dari Kijang Kak, kalau Pelni Bukit Raya Oh, dari Kijang. dari Kijang. Kalau Roro dari Tanjung Uban Kak. Oh, bisa ada 2 pilihan. Iya, bisa. Oh, 2 hari 2 malam baru sampai. Oh. Itu ke Ranainya sih Kak, 2 hari 2 malam. Nah, Mas Randinya di Ranainya atau di mana Di lagi Ranai, nih? ya. Oh, di Ranainya. Sekarang masih di ibu kotanya gitu ya, di Ranainya ya. Oh, iya. Kemudian untuk momen pemilu dan pilkada kemarin, apa Mas juga jadi ketua himpunan di HI ya. Nah, itu teman-teman itu menurut Mas mereka cukup aktif nggak sih untuk membahas terkait pemilu-pemilu, terkait calon-calon? Apakah mereka kayak males bahas, atau mereka malah kayak yuk coba yuk ini mereka lihat nggak sih yang viral-viral misalnya gitu kan, yang viral-viral TikTok, dia nyebut ini nih kemarin gini. Mereka tuh Mas lihatnya gimana sih? Aktif nggak? Pengen ada rasa pengen tahu nggak? Atau mereka tergolong cuek, apatis gitu? Kalau menurut Mas Randi? Berarti kalau menurut saya cukup kritis ya malahan dari kawan-kawan juga. Karena memang mungkin lingkungan juga kan bersama kawan-kawan tuh ada diskusinya juga. Jadi apapun pembahasannya nggak jauh dari pemerintahan sebenarnya. Oh iya, Iya. terkait itu politik pemerintahan itu nggak jauh-jauh dari situ ya Mas ya? Ini mulai dari kemarin jadi ketua IMA juga sama kawan-kawan ketua-ketua yang lain juga ada pembahasan kayak gimana calon ini, kayak gimana calon ini, apa yang udah dikembangkan kan, apa yang Iya. kurang. Itu Apa yang sebenarnya kurang, benar-benar, itu benar-benar. jadi pengalaman kali kan kayak mana jadi ketua sama ketua-ketua yang lain tuh memang pure diskusi terkait calon dari kepala daerah, Visi-misi calon kepala daerah gitu ya Mas ya. Kemudian biasanya Mas sama teman-teman Mas nih biasanya lebih sering mendapat informasi-informasi itu dari mana Mas? Apakah memang dari media sosial ataukah hasil diskusi, ataukah misalnya dari media cetak, kita nggak tahu, siapa tahu suka baca koran, atau dari mana gitu? Lebih banyak dari mana sih Mas dapat informasi seperti itu? Jadi sebenarnya memang dari media sosial lah. Media sosial kan sangat nomor 1 lah. Kayak gimana Saat untuk ini ya, oh ya. dapatkan informasi kan. Juga ada misalnya kalau fakta di lapangan kayak gimana di daerah tersebut, mungkin dari kawan-kawan yang memang asli dari daerah tersebut. Jadi kami kawan-kawan memang dari berbagai daerah jadi pimpinan juga. Yang berkecimpung di dunia organisasi kan. Jadi memang untuk fakta lapangan ketika calon itu naik itu memang mendengarkan langsung dari orang yang tinggal di daerah tersebut sebenarnya apa yang sudah diperbuat seperti Iya, itu sih Kak. benar. Jadi memang lingkungan pun dari berbagai daerah ya Mas, bukan dari Iya. Tanjung Pinang aja, dari Iya. Karimun ada. Jadi misalnya ada isu-isu apa misalnya, yuk kita coba tanya dia biasanya di wilayahnya benar nggak nih yang diomongin gitu-gitu ya kebanyakan Iya. Mas ya. Jadi emang di umrah itu sendiri banyak ya dari Karimun, Natuna, Anambas, Iya. itu banyak ya Mas Dari ya. Riau banyak. Oh dari Riau pun banyak ya. Dari Riau, Sumut. Riau Sumut masih Masih ke ada. sini ya. Masih ke sini ya, jauh-jauh luar. Lagi hubungan internasional. Oh iya. Kemudian berarti diskusi-diskusi seperti itu berarti ada kayak obrolan kayaknya bagusnya milih siapa ya? Itu pasti ada gitu-gitu. Ada. Bagusnya milih siapa ya? Bener nggak sih dia kemarin di daerahnya ini
bagus sesuai gitu ya sama yang diomongan dia tuh, ada kayak gitu-gitu ya Mas ya? Ada. Jadi memang untuk calon kepala daerah kemarin di Kepri aja kan, dari berbagai daerah kan, dari Iya. kawan-kawan kan, itu Betul, tentunya betul. punya cerita sendiri kayak gimana di setiap daerahnya, siapa yang didukung. Setiap Siapa yang daerah itu kan didukung. sudah ada sebenarnya suara-suara itu kan. Jadi kita sudah bisa memetakan suara sebenarnya Kak. Oh. Dari kawan-kawan juga kayak gimana penjelasannya. Nah, ada nggak Mas cerita-cerita yang unik atau lucu gitu yang Mas dengar dari informasi teman-teman lah, teman-teman yang di daerah-daerah terkait pada masa tahapan lah, terkait entah masalah calonnya atau misalnya apa gitu, ada nggak sih Mas cerita lucu nih? Mungkin Mas, kalau sama kawan-kawan ketika kita lagi duduk diskusi, jadi kami diskusi, ada yang milih ini, ada yang milih itu jadi bahan obrolan istilahnya kan. Oh, jadi Saking kayak gitu. ngejek atau kayak gimana yang istilahnya calon siapa lebih mumpuni untuk menjabat. Oh, jadi kayak dorong-dorongan kayak enggak kok ini malah kayak gitu ya, karena Iya. berbeda pendapat. Tapi kan intinya diskusi kita ini diskusi yang sehat gitu ya Iya. Mas ya, diskusi yang sehat yang akhirnya jadi tidak mempengaruhi orang tapi kayak membuka jalan pikiran orang-orang Ya, itu tentunya, kan. Ya, Mas. Nah, untuk kemarin waktu jadi hima ada nggak sih Mas kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh BEM atau waktu jadi ketua di HI atau dari BEM untuk mendorong teman-teman nih untuk memilih di tahun 2024 kemarin, ada nggak kegiatan-kegiatan gitu atau aktivitas-aktivitas? Kalau aktivitas itu kemarin biasanya itu kan kemarin ada kawan-kawan dari Batam juga pada saat saya menjabat jadi ketua hima. Itu dari kawan-kawan Batam sih, misalnya ada calon yang datang untuk pelantikan mereka seperti itu juga. Jadi orma-orma yang lain itu diundang juga kan. Oh, Diundang, jadi juga. ada menghadiri lah situ kayak gimana kampanye juga, mungkin pastilah sambilan kan. Ya, sambil Iya. mengundang itu banyak kan yang seperti itu ya Mas. Nah, mungkin kalau di lingkungan Mas sendiri mungkin mereka pada peka kan akan bahas pemerintahan, politikan. Di luar itu sendiri Mas melihat sebenarnya generasi yang seangkatan Mas lah gitu kan. Mereka ini termasuk yang melek akan politik nggak sih Mas? Mereka tuh literasi politiknya udah baik atau belum sih menurut Mas? Oke, mungkin kalau di Secara garis, angkatan saya mungkin lebih banyak yang apatis sih sebenarnya kalau memang kita berbicara jujur, karena memang kita melihat di pemirsa kampus saja itu sepi sebenarnya Kak. Jadi Mira. sangat miris sekali sebenarnya. Iya. Ketika mahasiswa-mahasiswa sekarang itu lebih apatis. Karena untuk di lingkup mahasiswa kritis, ketika kita ada menyampaikan aspirasi atau apa, itu tidak cukup banyak Kak. Itu yang masih disiapkan lah, masih jadi PR lah untuk kami juga, kayak gimana ngerangkul kawan-kawan yang lain Kak. Ada nggak Mas yang udah dilakukan untuk merangkul teman-teman itu yang apatis-apatis? Karena seperti yang kita ketahui harusnya biasanya mahasiswa tuh pilar pertama lah untuk maju, anak-anak muda yang maju untuk bergerak supaya tidak apatis, akan melek akan politik. Ada nggak nih Mas kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk merangkul mereka semua yang apatis-apatis itu? Oke. Apakah by diskusi ringan atau gimana gitu? Ya sebenarnya mungkin dari ketua hima, mulai dari ketua hima menjabat itu sudah mengkaderisasi adik-adik ya Kak. Dengan kami ada inisiasi 3 bulan. Itu memang proses belajar mendidik di etika kayak gimana juga, itu dididik semua Kak di situ dalam 3 bulan. Jadi memang Inisiasi 3 bulan. iya, inisiasi Kak. Jadi pengenalan kampus, pengenalan prodi seperti apa, dunia organisasi seperti apa, itu memang selama 3 bulan itu kami kasih pembelajaran bagi maba-maba Kak untuk di HI Kak. Jadi kalau untuk di ketua BEM juga paling ya kami memang seringnya diskusi Kak sama kawan-kawan kan, seperti apa, karena memang di pengurus BEM juga kan ada beberapa menteri nih Kak, yang memang untuk menaungi di ormawa internal, untuk menaungi mahasiswa-mahasiswa. Jadi memang ada program-program istilahnya yang mereka butuhkan, justru itu yang kita bantu menjadikan wadah. Jadi memang mereka lihat bahwasannya organisasi ini memang berguna Kak untuk di Iya, lingkungan kampus maupun di luar benar. kampus. Jadi emang menampung aspirasi mahasiswa Iya. juga ya, mereka butuhkan apa ya kita coba untuk akomodir segala macam gitu ya Mas ya.
Kalau untuk Mas sendiri, menurut Mas gimana sih cara untuk menggait anak-anak muda sekarang? Gimana sih cara untuk agar mereka tuh kayak, kalau zaman sekarang kan kayak apatis, kayak bahas politik, udah scroll bahas politik, scroll malas gitu kan. Gimana sih menurut Mas cara paling dekat lah untuk menjangkau untuk generasi-generasi yang sekarang, yang kemudian paling sukanya yang viral-viral aja, yang nggak penting sebenarnya kan. Bahkan harusnya kayak pemilu, politik, pemerintahan ini kan untuk masa depan bangsa gitu kan, harusnya itu yang lebih penting. Tapi kadang mereka melihat konten-konten seperti itu pun kayak capek kayak hoax gitu segala macam kan. Nah gimana nih Mas, menurut Mas apa ya cara biar kita lebih dekat ke anak-anak muda agar mereka tuh untuk selanjutnya tuh nggak golput gitu kan. Itu gimana nih Mas kira-kira? Jadi kalau untuk di anak-anak muda sebenarnya mungkin lebih ke pendekatan ya Kak. Gimana pendekatan dari calon-calon juga kan. Satu banyak yang ke orang tua itu yang membuat kayak anak ini istilahnya ngapain pilih, sementara yang itu pasti nggak diperdulin juga. Itu sebenarnya kunci juga sih Kak, karena juga ada diskusi sama kawan-kawan juga seperti itu Kak. Kalau kawan-kawan apatis ya udah serah mereka lah, mereka yang mau nyalon juga nggak bakal berdampak Kak. Iya, Itu gitu kan. pemikiran-pemikiran seperti itu seharusnya ada pendekatan lah dari pemerintah mensosialisasikan bagaimana dari anak muda ini supaya minat memilih itu lebih tinggi lagi Kak. Kita kan dari KPU udah beberapa kali juga ke umrah ya Mas. Menurut Mas sosialisasi seperti itu tuh efeknya dapat nggak sih di mahasiswa sebenarnya? Seperti kami turun ke mahasiswa, sebagai contoh kita kan lagi bahas di umrah gitu kan, turun ke mahasiswa, itu tuh sebenarnya menurut Mas ngefek nggak sih di mahasiswa sebagai mahasiswa nih? Nah itu gimana tuh? Itu sebenarnya ngefek sih Kak, karena mungkin dari kawan-kawan juga masih ada kebingungan sih Kak, kayak gimana sistem pemilihan ataupun apa aja yang disiapkan. Itu kan hal umum yang kita nggak tahu, bahwasanya nanti mereka masih ada kebingungan di situ. Itu mereka mengajukan pertanyaan, di situ juga ruang diskusi sebenarnya Kak. Jadi mahasiswa umrah juga sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan lebih ke diskusi kayak gimana, kayak seminar gitu Kak. Ya, jadi memang ada ajuan pertanyaan dari mereka. Jadi memang kalau untuk berdampak tuh mungkin berdampak sih Kak untuk jangka panjang sebenarnya Kak. Untuk jangka panjang betul. Walaupun nanti pemilu selanjutnya mungkin 2029 kan, tapi KPU kan mungkin tetap nih sekarang kayak ngadain podcast, ini tuh tetap kayak sarana kita untuk lebih dekat ke masyarakat. Jadi nggak perlu yang kayak tatap muka gitu dari podcast, dari konten Instagram, TikTok, itu kan kita biar lebih dekat ke masyarakat. Walaupun nanti 2029 masih lama ya, tapi kayak setidaknya kita dikit-dikit dicicil gitu, lebih dekat ke Gen Z gitu kan, ke anak-anak muda gitu ya Mas. Nah mungkin kemarin waktu pemilu pilkada mungkin banyak ini ya Mas, nemuin hoax segala macam, info-info gitu. Nah dari diskusi Mas sama teman-teman Mas nih, biasanya mengulik berita, mengulik fakta-fakta yang ada di media sosial atau di mana, itu biasanya dari mana nih Mas untuk tahu kebenarannya segala macam? Nah mungkin kalau untuk itu kita langsung memang ke situs resmi ya dari instansinya Kak, gimana informasi-informasi yang jelasnya Kak. Karena memang kalau untuk di TikTok dan lain sebagainya mungkin kita pikir ini mungkin bisa saja untuk menjatuhkan satu lawan yang lain. Iya, kita nggak bisa langsung ambil ininya kan. Jadi memang kalau untuk kebijakan ataupun untuk misalnya ada kurang di peraturan segala macam, ya kita cari memang informasi resmi dari instansinya, seperti apa faktanya, itu yang kita diskusikan Kak. Iya. Kemudian untuk BEM Umrah sendiri nih, menurut mahasiswa nih, apakah ada nggak saran gitu atau harapan kepada KPU untuk lebih baik pendekatan kepada anak-anak muda nih? Ada nggak cara kayak KPU kalau bisa gini nih, mahasiswa butuhnya begini, pendekatan-pendekatan, karena kan kami lagi masuk tahapan ini nih, belum terlalu gimana tahapan kami sosialisasi kan untuk turun ke mahasiswa atau ke masyarakat. Ada nggak nih harapannya pengen gimana nih ke KPU, aktivitasnya apa nih? Mungkin kalau untuk ke KPU ya memang sebagai untuk
ini ya, Sosialisasi. instansi yang untuk pemilihan ya. Untuk sosialisasi juga ke mahasiswa itu sebenarnya memang udah lumrah ya Kak, kalau kita bicarakan sosialisasi terkait pemilih seperti apa. Cuman dari mahasiswa mungkin ada yang memang kayak seminar, entah topiknya memang seru Kak sih Kak. Kayak memang perdebatan, diskusi di dalam forum itu yang memang buat mahasiswa umrah itu tertarik sebenarnya Kak. Yang lebih kayak penasaran nih gitu ya, pengen ikut jadi kalau gitu ya. memang penasaran, jadi dari satu yang tertarik dia mengajak kawan-kawan itu sih Kak. Kalau dari pengalaman tuh memang kayak gitu. Dari mulut-mulut gitu ya, Ya. malah kebanyakan kalau diskusi itu menarik ya. Menurut Mas podcast ini cukup menarik nggak sih? Kalau kita kan sekarang kan podcast kan lagi hype banget nih di YouTube kan. Nah podcast gini sebenarnya menurut Mas cukup menarik nggak sih untuk teman-teman sebenarnya? Oke, jadi kalau untuk teman-teman mungkin cukup menarik juga karena memang kalau untuk pemilihan kan masih lama kan di Iya, 2029. 2029. Jadi memang untuk membahas di pemilihan di 2024 juga sekaligus untuk di 2029 sebenarnya kan. Jadi memang dari kawan-kawan juga ini udah diskusi juga kayak gimana nih untuk menyampaikan ini seperti itu sih Kak. Jadi kalau bahas sama kawan-kawan itu sebenarnya lebih banyak faktanya sih Kak, yang ketika dia obrolin ini fakta lapangan kami dapatkan seperti ini. Jadi kita juga tahu nih Kak, calon-calon yang memang mumpuni untuk dipilih itu seperti apa Kak. Kalau Mas melihat pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024, nah dari Mas atau diskusi teman-teman nih, apa sih yang perlu diperbaiki dari prosesnya atau segala macam? Mungkin dari ini sih Kak, masih banyak yang kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh calon sebenarnya Kak. Jadi menghadiri itu kan istilahnya memang sedang kampanye, tapi jadi acuan kawan-kawan juga bahwasannya ini pasti memang calonnya pendekatannya seperti itu kan. Jadi dari kawan-kawan ini sebenarnya bingung nih Kak, kayak gimana untuk milihnya Kak. Karena memang udah dikasih ini fasilitas segala macam kan untuk memilih kan. Iya. Nah, itu jadi acuan juga sih Kak, memang untuk membenahi, karena memang kalau untuk memilih sebenarnya kan harus dari hati nurani kawan-kawan juga. Seperti apa, karena untuk melihat nih calonnya untuk memimpin ini seperti apa Kak. Oh, jadi dari calon-calonnya untuk pendekatan ke mahasiswa ya gitu ya, fasilitasi segala macam, tapi butuh pendekatan lebih nih untuk bagaimana memilihnya gitu ya. Oh. Nah, Mas sendiri kan berarti udah cukup organisasi dari Hima nih, terus sekarang udah ketua BEM. Berarti kalau bisa dilihat jiwa kepemimpinannya udah ada nih ya. Kira-kira Mas sendiri nih dari HI kemudian jadi BEM, di ketua BEM. Nah, kedepannya dari Mas sendiri pengennya ngapain nih Mas setelah lulus misalnya? Kita bahas agak ini nih. Mungkin setelah lulus mungkin ya pasti balik dulu lah ke Natuna kan, karena udah lama di Tanjung Pinang. Balik dulu. Mungkin kalau memang ada peluang untuk S2, mau lanjut S2 dulu sih Kak. Pengen lanjut S2. Dan S2-nya ngambil apa nih Mas? Sama atau agak berbeda? Tetap ngambil ke politik sih Kak sebenarnya. Ke politik karena memang udah sebenarnya masuk ke HI Umrah juga karena memang melihat kan di riset dulu kan terlebih dahulu, kayak gimana prodi-prodinya segala macam, itu memang lebih ke politik sih Kak untuk HI Umrah Kak. Oh, HI Umrah udah ada S2-nya ya? Itu belum sih Kak sebenarnya. Belum ada. Jadi memang kalau untuk S2 pun harus ke univ lain lagi Kak. Mencari tempat lain ya, nanti lagi. Oh iya. Nanti prospeknya nanti rencana kan, kita punya rencana kan, manusia berencana kan, itu hari menentukan rencananya mau S2, lanjut S2, mudah-mudahan lancar ya Mas. Ya. Berarti harus merantau lagi nih. Jauh lagi nih karena di sini nggak ada gitu ya. Dan harapan apa nih harapan Mas sebagai mahasiswa untuk pemilu dan pilkada ke depan nih Mas, apa harapannya nih? Oke, mungkin kalau untuk harapan itu lebih mengutamakan memang prospek kerja sesuai lapangan sih Kak. Prospek kerja, apa yang dikampanyekan, apa yang dijanjikan itu sudah mestinya harus terrealisasikan. Karena ketika kita melihat banyak fakta yang tidak sesuai, itu kan kekecewaan juga bagi pemilih, itu yang menurunkan eksistensi dari pemilih juga sebenarnya Kak. Jadi ketika dia memilih tidak sesuai,
untuk apa lagi dia milih lagi, itu dia Kadang mikir ya. berpikir seperti itu ya, karena aku udah milih nih, terus loh kok janji-janjinya yang aku harapin ternyata tidak ini nih ya, ada realisasi, akhirnya kayak udahlah tahun depan malas mau milih lagi gitu ya. Nah, waktu milih yang pemilu tuh ke Natuna Mas ya. Waktu pulang ke Natuna. Nah, waktu kembali ke Natuna Mas melihat masyarakat Natuna tuh antusias nggak sih Mas di hari H pemilihan itu? Nah, kalau di Natuna di Rane cukup antusias ya, dimana dari TPS itu ramai semua Kak. Iya, Bener, ramai juga. Kemarin waktu itu hujan nggak ya Mas di sana, nggak ya? Cuacanya Nggak, bagus ya? Bagus ya di sana. Cukup antusias ya. Antusias lah dari kawan-kawan juga kan, kawan-kawan sebaya memang ikut milih juga di sana kan. Jadi ada cerita-cerita sebelum milih, setelah milih itu ada cerita-cerita sama kawan-kawan kayak gimana TPS ini. Ada sampai di TPS tuh memang diskusi lah, berdebat satu sama lain di tempat TPS ya Kak. Nah, ini nih, nggak apa-apa deh nih Mas. Coba ceritain Mas, diskusi-diskusi seperti apa nih? Nggak apa-apa deh diceritain. Ya, memang, yang hal-hal lucunya apa nih? Ya memang diskusi sama kawan-kawan tuh ada yang mengunggulkan calonnya, ada yang menjelekkan calon lain. Itu kan perdebatan juga kayak gimana kita memandang fakta yang telah terjadi, apa yang telah diperbuat dari calon-calon sebenarnya Kak. Jadi dari kawan-kawan itu kekeh nih, seperti menaikkan calonnya, itu yang pilihan terbaik menurut dia kan. Jadi disanggah sama kawan ini, itu sebenarnya perdebatan yang cukup seru sih Kak, kalau di kalangan mahasiswa tentunya kan. Masih seru ya, ngejelekin yang ini akhirnya kan, terus akhirnya gini. Itu sebelum atau setelah memilih itu, setelah nyoblos itu? Itu setelah nyoblos sih Kak. Jadi nyoblos masih? Setelah nyoblos, jadi pas penetapan siapa yang terpilih menjadi kepala daerah dan sebagainya, itu makin menjadi lagi debat. Masih makin jadi lagi debatnya. Kalau gini. Tapi kemarin waktu di Natuna berapa? Oh, itu waktu pemilu ya, waktu pemilu ya, pilkada nggak ya? Nah, itu kemarin Mas melihat prosesnya itu tuh dari quick count berarti ya? Atau dari mana tuh untuk tahu siapa nih yang lebih unggul, siapa nih yang di bawah? Ya, quick count sih. Itu dipantau terus ya. Dipantau terus quick count ya. Berarti habis nyoblos nih langsung ke kedai kopi nih. Kemarin di Natuna cukup lama Mas waktu pulang? Cukup lama sih kemarin karena memang libur semester juga kan. Oh, itu di bulan Februari itu libur semester ya? Iya. Karena kebetulan pas waktunya libur semester, kayak ini cuti atau apa ya? Kadang kan memang kalau libur semester kan dari Desember bisa ke Maret lagi baru masuk kan. Desember. Oh iya. Kalau libur semester gitu. itu ya. Yang singkat itu kan memang di pertengahan Kak. Kalau di pertengahan itu memang singkat sih Kak liburnya. Oh, malah yang di awal itu ya gitu ya. Cukup panjang. Dari Januari sampai Maret, dari Desember sampai Maret. Malah kemarin ketika pilkada di bulan November malah susah pulang ya. Malah susah pulang. Itu susah pulang. Jadi untuk Mas udah mau habis nih masa periodenya nih bulan Januari. Kemudian untuk perekrutan selanjutnya apakah udah berjalan nih Mas? Nah, untuk tahap Desember ini kan. Sampai saat ini kemarin sudah ada panitia pemilihan raya sebenarnya. Cuma memang ada dinamika lain sebagainya. Saat ini memang nanti ada persiapan untuk diulang lagi sih Kak untuk panitianya Kak. Diulang lagi maksudnya gimana? Ada panitia lanjutan sih Kak. Jadi panitia itu kan memang dari berbagai jurusan Kak. Jadi setiap jurusan itu ada yang mewakili untuk jadi panitianya Kak. Setiap jurusan ada berapa orang? Ada satu misalnya satu untuk orang mewakili himpunannya jadikan panitia pemilihan raya itu. Karena memang harus netral kan dari panitia kan. Harus netral. Itu sih Kak. Karena memang untuk saat ini kemarin itu tidak keseluruhan Kak himpunan yang tergabung. Oh, belum secara keseluruhan. Jadi kemudian mau rekrut kembali. Ya, rekrut kembali. Oh, jadi prosesnya begitu ya Mas? Ya, prosesnya cukup panjang juga sebenarnya. Cukup panjang. Jadi sekarang prosesnya lagi sampai tahap ini ya Mas, mau direkrut lagi. Ada yang belum masuk ke dalam belum panitia. Panitia pemilihan raya. Panitia pemilihan raya. Itu dari berbagai jurusan. Banyak ya Mas jurusan di Umrah. Ada
Kurang lebih berapa? Kurang lebih 20-an, 21, 22 gitu. Oh, sekitar segitu. Itu yang kan jadi panitia pemilihan raya. Kemudian setelah terbentuk nih, misalnya nanti setelah terbentuk semuanya sudah join, terekrut. Nah, kemudian panitia pemilihan raya ini ngapain nih, Mas? Itu membuat peraturan seperti apa sih calon, syarat-syarat calon seperti Oh, bikin apa. syarat calon. Ya, terus timeline sih Kak, timeline seperti kampanye dan lain sebagainya. Oh, itu baru disusun di Ya, situ. susun di Oh, situ, gitu. Kak. Membentuknya tuh berarti dari panitia pemilihan raya itu baru mulai membentuk syarat calon. Kemudian timelinenya tanggal sekian menyerahkan berkas nih gitu-gitu Iya. ya berarti ya. Oh, kurang Betul lebih juga. sama berarti ya. Sama, Kak, Sama. sebenarnya. Nyerahan berkas segala macam. Nah, kemudian biasanya calonnya itu terbuka aja gitu atau gimana nih, Mas? Nah, kalau untuk Biasanya. calon sebenarnya terbuka Kak. Jadi memang Asal memenuhi syarat. demokrasi memang harus hidup juga. Jadi dari berbagai prodi, dari berbagai fakultas juga sah saja Kak. Siapa saja mau mencalonkan, tapi ya itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan rektor ataupun peraturan PPR. Biasanya syaratnya apa aja nih, Mas? Biasanya. Paling Syarat calon itu paling umum ya. ada di semester IPK, terus Oh. harus pernah berorganisasi di internal. Oh, semester biasa minimal berapa, Mas? Semester berapa? Itu di tahun saya kemarin memang di peraturan rektor diubah untuk di semester 5 Kak. Semester 5 paling minimal untuk bisa. Paling maksimal sih Kak. Oh, Karena memang dari kampus kan ngejar akreditas kan. Jadi di semester 8 juga harus selesai mahasiswa ya Kak. Udah harus lulus. Oh iya, jadi kalau misalnya terlalu semester tinggi nih nyalonin jadi ketua sama wakil BEM, mundur lagi nih nanti Iya, lulusnya. Oh gitu. lulusnya lama, Kak. Oh iya, lagi ngejar 8 udah Udah wajib harus lulus lulus, saya. Tahun depan Mas lulus berarti ya? Insya Allah Amin, lulus amin, ya. amin ya. Berarti iya ya, udah 1 semester lagi ya, benar-benar. Oh, kemudian panitia pemilihan raya bikin itu semua calon. IPK syaratnya kemarin berapa, Mas? Itu tiga sih Kak. 3 minimal. Itu yang berarti kalau semester 1 semester 2 bisa mendaftar. Itu untuk ke BEM belum Kak, karena memang untuk di semester 1 semester 2 itu sebenarnya ke himpunan Kak untuk proses mereka belajar Kak. Oh, jadi himpunan. emang stepnya di situ ya. Anggota himpunan, ketua himpunan baru misalnya jadi ketua BEM ataupun di ketua BEM fakultas. Oh, kayak Mas Randi sendiri kemarin. Mas Randi kan dicalonkan dari Pemira ya. Ah, itu jelasin mau Semira itu maksudnya apa ya, gimana? Oke, jadi Pemira itu sebenarnya memang pemilihan raya diselenggarakan setiap tahun untuk ketua BEM kan. Itu sebenarnya di lingkup umrah Kak, keseluruhan. Jadi memang Pemira keseluruhan, misal dari himpunan ngadain Pemira, dari fakultas ngadain Pemira, sampai Kunif ngadain Pemira untuk dilantik ketika Januari. Dilantiknya secara keseluruhan oleh rektor Kak sebenarnya. Jadi pada saat 9 Januari kemarin memang dilantik seluruh ormawa Kak. Oh. Seluruh organisasi internal kampus itu dilantik oleh rektor. Oh, kemarin berarti udah segalanya kayak ketua hima pun segala ketua-ketua himpunan itu semua dilantik berbarengan. Iya, Dan kebetulan kemarin Thomas itu satu calon lah gitu. Oh. Jadi memang dari himpunan-himpunan lain tidak mencalonkan gitu Mas ya berarti? Maksudnya? Tidak. Jadi memang masih terkenal di semester karena memang di beberapa himpunan juga di semester 7 masih berada di himpunan sih Kak. Oh, iya berarti. Oh iya begitu gitu, paham. Dan dilantik berbarengan di tanggal 9 Januari semua ketua-ketuanya. Oh. Iya. Kemudian nih Mas, kemarin waktu setelah dilantik, kemudian Mas sendiri merasa nggak? Kan kita pasti kalau mencalonkan nih ada visi misi segala macam. Menurut Mas, visi misi yang Mas pegang kemarin sudah berjalan semua nggak dengan baik, atau ada kendala-kendala, ada beberapa visi misi yang belum bisa Mas jalankan? Menurut Mas sendiri nih? Sebenarnya kalau untuk visi misi ada beberapa yang memang belum tersampaikan, belum terrealisasikan Kak. Seperti BIS dan juga kemarin memang mengoptimalkan untuk beasiswa sih Kak. Beasiswa memang untuk supaya lebih banyak masuk ke kampus kan. Karena memang kalau untuk BIS sudah berapa kali diskusi sama orang kampus itu cukup rumit sebenarnya Kak. Jadi memang sampai saat ini pun masih berusaha sih Kak untuk proses yang panjang ya kalau untuk bus itu ya. Untuk Karena bus ini sempat ada ya Mas dulu ya. sempat ada Kak. Jadi mahasiswa di angkatan 22
dua-dua kemarin masih merasakan lah dijemput sama bis di beberapa titik sih Kak. Jadi memang meringankan mahasiswa juga, nggak perlu Maxim ataupun angkot gitu Kak. Iya, apalagi kebanyakan kan bukan orang Tanjung Iya, Pinang ya Mas ya, merantau. kebanyakan orang merantau. Jadi mungkin ngekos segala macam kan. Berarti akomodasi bus ini sebenarnya sangat bermanfaat ya Sangat gitu bermanfaat, Kak, Mas. bagi mahasiswa. Oh, di angkatan 22 terakhir menggunakan. Iya. Masnya sendiri di angkatan berapa berarti? Di angkatan 22 Kak. Jadi karena memang di angkatan 22 2023 Itu masih awal 2023. itu masih Kak, 2023 awal kayaknya terakhir itu Kak. Oh, setelah itu nggak berjalan lagi. Iya. Makanya ini mau kemarin sebenarnya visi misinya pengen dijalankan lagi Iya, gitu karena ya memang Mas. diskusi sama kawan-kawan kan ada juga adik-adik yang memang terdampak kali lah. Kalau untuk Iya. ke kampus terus balik kampus kayak gimana itu kurang sih Kak. Oh, sebenarnya sangat bermanfaat gitu ya buat mahasiswa ya bener karena emang banyak lain dari luar. Sebenarnya kendalanya apa sih Mas? Kenapa masih belum bisa terwujud? Itu belum dapat jawaban yang konkret juga sebenarnya Kak. Iya. Seperti apa yang terjadi sebelumnya sehingga bus ini nggak berjalan lagi Kak. Karena memang sempat diskusi juga, ada terkait anggaran, ada terkait kebijakan, itu masih belum konkret Kak. Masih terus diusahakan Iya. gitu ya. Kemudian terkait beasiswa itu sangat sebenarnya sih diharapkan kan beasiswa ya. Beasiswa itu juga sangat kayak kita berusaha nih di kampus untuk dapetin beasiswa. Nah, itu sendiri udah ada beberapa beasiswa yang masuk tapi Mas. Itu dari kawan-kawan juga sebenarnya informasi-informasi misal beasiswa yang lain sebagainya itu dibagikan sih ke mahasiswa. Jadi ada dapat informasi beasiswa dari Kepri kemarin kan ada juga, terus dari instansi mana gitu kami share ke mahasiswa sebenarnya Kak. Share ke mahasiswa. Cuman kan memang visi misi itu bertujuan kita ada kerjasama nih sama instansi lain yang memang pure dikasih ke mahasiswa umrah. Itu sih Kak yang dipengen kemarin Kak sebenarnya. Jadi memang ada jalin kerjasama yang bisa mendapatkan keuntungan lah dari kawan-kawan ini mendapatkan beasiswa. Karena dari kawan-kawan yang rantau ini sudah agak berat sih Kak sebenarnya untuk UKT Iya. dan lain sebagainya. Ya, semacamnya. Iya benar. Tapi di umrah sendiri ada kan kayak misalnya penangguhan untuk orang-orang yang tidak mampu gitu kan UKT-nya ada nggak kayak gitu Mas? Kayak biasanya kalau di kampus ada lebih rendah lah atau misalnya bahkan digratiskan gitu ada nggak sih kalau di umrah itu sendiri? Ada sih Kak. Sistemnya Sebenarnya seperti itu. sistem seperti itu ada juga sih Kak. Untuk kita mengajukan untuk diringankan UKT. Ada pengajuannya Kak. Karena di pengajuan kemarin itu untuk di semester akhir apalagi itu ada potongan 50% Kak sebenarnya. Di Jadi, semester akhir. Ya, itu ada syarat-syarat kemarin itu pengajuan penurunan UKT Kak. Itu memang dipangkas 50% dari situ. Itu karena memang udah di semester akhir atau memang karena untuk orang-orang yang misalnya kurang mampu maaf gitu ya seperti itu. Jadi dia memang di semester akhir kan misalnya kurang mampu dan lain sebagainya itu bisa diajukan gitu Kak, seperti intinya itu. karena memang udah semester akhir dan memang misalnya dia mau mengajukan orang mampu karena memang ada pertimbangan seperti ya sebenarnya pembelajarannya kan sudah selesai nih, cuman tinggal ke kampus untuk konsultasi ke Iya. dosen gitu. Mungkin Bimbingan. pertimbangannya itu kali ya Mas ya, makanya ada bisa ada sistem kayak 50% segala macam. Nah, untuk Masnya sendiri ada kesulitan nggak sih dalam menyusun skripsi atau konsultasi ke dosen atau gimana? Ada nggak? Kadang kan mahasiswa ada gitu tuh kayak, apalagi kalau ngeliat topiknya agak-agak ini nih, agak-agak kritis, agak berat nih. Jadi mungkin kalau untuk skripsi itu nggak terlalu kayak gimana, soalnya memang ke Rempang itu kan memang pernah ke sana juga. Jadi pada saat menjabat 9 Januari tanggal belasan Januari memang langsung ke Rempang kemarin Kak. Jadi tahu fakta lapangan seperti apa. Pernah diskusi juga sama masyarakat. Makanya juga kemarin sama dosen PA diskusikan kayak gimana itu di ACC juga. Jadi dari situ udah langsung kayak mulai tertarik, Iya. kemudian kayak oh boleh nih, dan dosen PA pun kayak ACC ya langsung Iya. Mas ya. Iya, memang cukup menarik sih. Dikasih lah kayak bantuan datanya seperti ini dicari wawancaranya ini
dikasih arahan sih Kak sebenarnya. Itu yang kemarin membuat gampang. waktu kerempang itu memang agendanya apa Mas kemarin Mas? Jadi memang kerempang kemarin kan itu lagi panas-panasnya Kak. Ya, bentrok lah antara sama aparat dan juga sama instansi kan. Itu yang buat terpanggil juga, sama ada kawan-kawan dari Unri, kawan-kawan dari Steinsar itu kunjung ke Umrah sebenarnya Kak. Turun Kunjung ke juga. Umrah memang untuk ngajak dari mahasiswa Umrah turun ke Rempang. Ya, Itu yang turun buat ya. kami turun juga ikut sih, Kak. turun juga ke Rempang, makanya dari situ aku menemukan kayak topiknya menarik ini gitu. Berarti itu di semester 5 ya Mas? Itu Semester 6 ya? semester Iya, 6. Januari semester 6 itu udah Masuk mulai semester 6. mulai tertarik ya, kayaknya bisa nih gitu segala macam. Dan dosen PA pun ini nih, kalau mahasiswa ya, kalau misalnya dosen tuh udah tertarik dan menyetujui, biasanya banyak tuh advice masukan-masukan Iya. gitu kan, yang akan dia, yuk, apalagi topiknya menarik, mereka pasti kayak, tolong kamu tambahin ini ya, coba dicari fakta-fakta terkait ini karena ini pasti menarik nih gitu, pasti kayak gitu ya Iya, dosen-dosen jadi ya. ada titipan-titipan memang lebih bahas ini terus ngambil di daerah lain sebagai contoh gitu Nah, kan. itu enak tuh kalau misalnya udah sejalan kan sama dosennya. Jadi kayak yang males tuh kadang kalau misalnya kita tuh ngajuin ini, biasa aja. Jadi dosen tuh kayak, ya bu, bikin aja lah gitu kan. Itu kan kita nggak enak ya kalau bimbingan kayak gitu, bikin aja lah, ya udah bikin aja. Enak tuh kalau kita dibimbing, benar-benar dibimbing. Jadi mungkin Mas Randinya udah cerdik nih milih topik untuk skripsi. Jadi kayak, dan pembimbingnya pun kayak jadi ngasih tambah ini ya. Jadi skripsinya tuh bermakna gitu kan, berguna skripsinya gitu. Jadi selama ini kayaknya kendala untuk nemuin dosen gak susah ya Mas ya? Itu sebenarnya nggak susah-susah kali sih Kak. Malah kemarin ada jumpa sama dosen kan, kapan bimbingan, belum ada bimbingan kemarin kan, di awal-awal kemarin. Itu memang dicari juga karena memang kalau untuk dosen HI itu sangat support sih Kak sebenarnya. Jadi Enak memang ya? gampang juga diskusi sama dosen HI kayak gimana itu gampang sih Kak sebenarnya. Gampang kalau untuk dosen-dosen di HI ya. Bahkan dosennya nanya nih mahasiswa, kapan bimbingan lagi? Kayaknya Mas Randinya sibuk nih, aktivitas kemana-mana nih. Nanti ke Batam sampai ke Rempang segala macam. Mudah-mudahan ini ya Mas ya, kayak skripsinya lancar. Amin. Segala macam. Nah, Bang Hardian, udah bisa? Berapa menit lagi? 15. Bang Bobi itu. Nah, Masnya ada yang mau mungkin mau dibahas lagi terkait KPU aja deh. Ini sih Kak, mungkin dari BEM ini kami lagi ingin mengajak kawan-kawan univ lain sih Kak untuk tergabung dalam BMSI. BMSI. BMSI Kegiatan. Ada univ-univ lain yang belum bergabung ya Mas? Ada Kak, Masih di banyak Tanjung ya? Pinang juga masih ada beberapa yang belum tergabung. Karena di Tanjung Pinang sendiri itu masih dari Umrah Kak sebenarnya, tergabung ke BMSI Kerkaitan. Oh, Jadi memang untuk yang di Batam sudah lumayan banyak Kak. Jadi memang disayangkan juga kalau memang korda dari Tanjung Pinang dari Umrah, tapi yang dari Tanjung Pinang itu belum banyak yang tergabung Kak. Itu masih dari kawan-kawan ini mengusahakan supaya dari kampus-kampus lain juga ikut tergabung Kak. oh, jadi memang baru umrah aja ya. Jadi Iya, Kak. lagi kayak, Kalau di Tanjung Pinang baru Umrah sih jadi Kak. lagi pengen pendekatan nih ke univ-univ lain segala Iya. macam gitu ya, biar join ke BMSI. Sekarang baru umrah. Sekarang udah mulai ke univ mana nih Mas? Di Sipol atau SIE? Udah mulai jalan? SIE, Sipol itu udah mulai siap pendekatan sebenarnya. Karena memang kalau untuk di BMSI Kerakatan kan ada agenda-agenda besar yang cukup menarik ya untuk diikuti. Itu dari pusat sampai ke daerah itu terrealisasikan Kak sebenarnya. Itu yang buat dari BMSI Kerakatan ini cukup menarik untuk diikuti sih Kak. Makanya pada saat menjabat juga kemarin sempat yang ke Rempang, itu kami sempatkan juga untuk bertemu sama senior-senior yang tergabung ke BMSI Kerakatan Kak. Oh, Untuk itu. bergabung kembali karena sebelum periode kami Umrah juga sudah tergabung sebenarnya Kak, ke dalam BMSI Oh, Kerakatan. emang dari sebelumnya udah. Karena memang vakum 1-2 tahun nggak aktif lagi, jadi setelah aktif kami juga kembali bergabung Kak.
Itu keinginannya. Jadi mungkin ada nih yang melihat podcast yang Layar Demokrasi. Nah, ada pesan dari Mas Randi nih supaya mungkin bisa join di BMSI Kesekretariatan ya. Kalau Kerakyatan bisa. ya. Bagaimana? BMSI? BMSI Kerakyatan. BMSI Kerakyatan. Karena saat ini masih umur aja. Mesti ke Sisipol atau ke univ-univ lain itu datang ke kampus secara resmi atau kayak ketemu di mana Itu gitu. dari mahasiswa Kak, dari aktivisnya memang kami ngajak ngobrol di ngopi-ngopi sih Kak sebenarnya kan. Ngopi-ngopi santai lah Iya. ya, lah zaman sekarang kafe-kafe gitu ya segala macam. Ngopi. Kemudian Mas mungkin udah bisa disampaikan sih misalnya kata-kata apa nih untuk misalnya sekarang kan mungkin saat ini anak-anak SMA nih masih belum memilih nih di 2024 kemarin. Di 2029 mungkin mereka akan memilih dan mungkin ada yang kayak aku nggak mau milih itu segala macam, masih kayak malas apalagi lihat kondisi pemerintahan sekarang yang ini kan agak berpikir keras mereka untuk kayak pemimpin yang gimana sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh Indonesia gitu kan. Mungkin ada beberapa yang pengen perubahan, tapi mungkin kan ada beberapa yang kayak udahlah kalian pilih aja lah, aku ikut aja gitu kan. Kebanyakan gitu. Nah, untuk anak-anak muda nih yang mungkin sebelumnya belum memilih terus nanti akan memilih di 2029, apa yang bisa Mas sampaikan deh supaya mereka lebih aktif misalnya dari organisasi segala macam, boleh nih Mas. Oke, baik. Jadi mungkin untuk anak-anak muda, anak-anak SMA yang bakal milih nanti di 2029, mulai dari sekarang juga sudah bisa dilihat sebenarnya apa aja yang dibutuhkan dari masyarakat Indonesia, apa aja kendala yang ada di Indonesia ini sendiri, sehingga nantinya pada saat memilih dari kawan-kawan juga bisa melihat nih pemimpin-pemimpin mana yang bisa untuk memimpin Indonesia ini sendiri, untuk memimpin daerah-daerah dari kawan-kawan sendiri. Itu sih Kak, karena memang yang memimpin juga harus tahu apa yang dibuat untuk negara ini Kak. Ya intinya pemimpin itu sendiri harus tahu ya kondisi negaranya sebenarnya ada apa dan apa yang dibutuhkan, dan intinya janji-janji semua, visi misi semuanya kalau bisa ya yang real-real aja gitu ya Mas ya. Kalau dari Mas Yul pasti kayak gitu kan mikirnya, yang pasti-pasti aja nih yang akan terwujud, jangan cuman ngomongnya tinggi tapi kadang realisasinya gimana. Kadang lihat kondisi negara kita kan masih negara berkembang segala macam. Mas sendiri ada adik lagi atau gimana? Kebetulan anak terakhir. Anak terakhir. Dari 3 bersaudara. Oh ya Mas, jadi kan sekarang kan di KPU kan lagi prioritas nasional kegiatannya kan sosialisasi sama pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kan sekarang fokusnya ke pemilih baru. Misalnya ada yang baru 17 tahun tapi belum terdaftar, itu bisa dilaporkan segala macam. Mungkin dari Masnya sendiri mungkin kalau misalnya ketemu teman-teman atau ketemu adik-adik, mungkin hal seperti itu bisa disampaikan nih Mas. Untuk lapor aja, misalnya udah 17 tahun, udah KTP, udah masuk ke DPT belum, takutnya kita santai pas pemilu loh kok namanya nggak ada gitu kan, sedangkan kita udah menyuarakan, udah lewat mana-mana segala macam. Tapi dari umurnya sendiri udah masuk nggak sih Mas PDPB ini sendiri, sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Gimana? Ya, sistem kayak pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk yang belum, mungkin kayak saya contohnya kemarin saya udah kuliah baru memilih karena kebetulan kemarin 17 tahunnya lewat gitu kan, nggak pas SMA. Nah pas SMA saya belum milih. Nah itu udah masuk nggak ya di kampus-kampus terkait hal itu untuk pemutakhiran data pemilih itu? Itu setahu saya memang belum sih, karena dari kawan-kawan ini juga, ini kan di semester baru juga Kak. Nah itu dari kawan-kawan juga sebenarnya masih banyak yang belum tahu sih Kak akan hal itu, kayak gimana untuk mengurusinya. Karena untuk dari kawan-kawan yang lain juga kan belum tahu nih kayak gimana untuk ngurus, misalnya di daerah lain kita milih di sini, milih di mana itu yang belum tahu ya. Ya itu nanti di daftar pemilih berkelanjutan emang akan pasti berarti akan kami fokuskan lagi nih untuk sosialisasinya gitu ya Mas ya, karena banyak anak-anak baru ya. Karena juga dari kawan-kawan kemarin daerah-daerah lain itu sayang kali kalau memang
terbuang juga waktu kuliahnya, cuman balik kampung untuk milih sih Kak. Iya, benar. Apalagi waktu pemilu kemarin kan memang difokuskan itu untuk ini mahasiswa luar. Itu tuh kan ada difokuskan karena kalau untuk pulang main kalau ke Batam ya mungkin lah kan Iya. gitu kan. Kalau apalagi yang jauh-jauh tuh kayak untuk pulang untuk memilih aja tuh berat kan. Jadi gimana nih solusinya biar mereka bisa milih di sini gitu kan. Itu kadang yang mungkin untuk semester baru ini agak kurang memahami gitu Mas ya. Oh iya siap siap. Mungkin udah bisa disampaikan nih Mas kata-kata yang dari Mas sendiri deh, kata-kata menurut closing statement nih untuk podcast kita kali ini. Oke. Untuk closing statement di podcast kali ini, dari suara kita untuk menentukan arah bangsa ini. Intinya suara kita tuh sekecil apapun tuh sebenarnya berpengaruh ya Mas ya. Jangan takut Berpengaruh. bersuara. Iya. Dan organisasi itu sangat penting ya Mas. Karena memang lingkupnya berdampak kali ya. Berdampak kali ya. Itu sangat penting sih Kak bagi diri saya Kak. Bagi Mas sendiri sangat penting ya, sangat berdampak sekali ya. Karena kayak gimana kita komunikasi sama orang luar, kayak gimana kita di internal kampus itu sama dosen dan lain sebagainya, itu kita dapatkan di organisasi Kak sebenarnya. Organisasi Itu sangat penting. di kelas nggak kurang lah untuk mendapatkan akan hal itu Kak. Iya, jadi teman-teman jangan pernah takut untuk memulai, dan untuk berorganisasi jangan takut untuk berorganisasi karena mungkin organisasi apapun itu ya Mas ya, ataupun hobi segala macam itu kan banyak komunitas segala macam, apalagi untuk kita yang generasi muda nih, untuk Mas juga ya sama seangkatan segala macam, itu suatu langkah yang baik dan kita sebagai anak muda jangan apatis. Karena suara kita sekecil apapun itu menentukan masa depan bangsa, gitu ya Mas ya. Oke, baik. Jadi Mas Randi terima kasih banyak sudah Terima datang kasih kali ini di kembali. tengah-tengah kesibukannya dengan skripsi dan jabatan-jabatannya dengan aktivitas yang berat. Kami mengucapkan terima kasih udah dapat hadir di sini, dan teman pemilih semoga kegiatan kita pada hari ini dan aktivitas kita pada hari ini dapat bermanfaat. Dan setiap cerita yang Mas Randi sampaikan tadi, wawasan yang Mas Randi sampaikan tadi merupakan langkah kecil kita untuk demokrasi yang lebih matang di pemilu dan pilkada selanjutnya. Terima kasih Mas Randi dan terima kasih teman-teman pemilih semuanya. Sampai jumpa di episode Layar Demokrasi selanjutnya. Layar Demokrasi, teman setia pemilih cerdas. Terima kasih.